Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat-sehat semuanya. Oke, hari ini kita akan sedikit membahas terkait konsep keluarga. Kemarin teman-teman semuanya sudah sedikit baca-baca referensi terkait kesejahteraan anak dan keluarga. Hari ini kita akan ngomong konsep keluarga. Dalam pengertian konsep keluarga, ini ketika kita ngomong keluarga adalah keselarasan hubungan yang terjadi secara intensif serta terpenuhinya fungsi kebutuhan baik secara fisik maupun psikis yang bertujuan bagi pengembangan kesejahteraan keseluruhan anggota keluarga ya. Dalam keluarga pasti ada beberapa elemen-elemen baik orang tua, anak, dan lain sebagainya. Orang tua biasanya di lingkungan keluarga itu sebagai contoh model bagi anak. Orang tua mempunyai pengaruh yang sangat kuat bagi anak. Dapat dilihat dari bagaimana orang tua mewariskan cara berpikir kepada anak-anaknya. Di lain sisi, orang tua juga merupakan mentor pertama bagi anak-anak yang menjalin hubungan dan memberikan kasih sayang secara mendalam, baik positif ataupun negatif, yang berpengaruh pada perkembangan kepribadian anak ya. Keluarga ini merupakan bagian dari arena utama dan pertama untuk melakukan interaksi sosial, untuk melakukan berbagai komunikasi, untuk melakukan berbagai pembelajaran, untuk mengenal perilaku-perilaku dari masing-masing orang, untuk melihat, untuk belajar perilaku berbagai hal yang dilakukan oleh orang di luar kita, di luar pribadi kita. Kita belajar di lingkungan keluarga, kita melihat, mengamati, mendengarkan pertama dari lingkungan keluarga. Makanya ini bagian dari arena utama dan pertama dalam melakukan berbagai interaksi sosialnya. Keluarga sebagai tonggak awal dalam pengenalan budaya, melihat masyarakat, di mana anggota keluarga belajar tentang pribadi dirinya ataupun belajar tentang karakter sifat dari di luar dirinya. Ini bagian dari mengenal budaya, mengenal kultur, bagaimana polanya dan lain sebagainya ada di lingkungan keluarga. Ini menurut salah satu ilmuwan ya, Murdoch, menguraikan bahwa keluarga merupakan kelompok sosial yang memiliki karakteristik tinggal bersama, terdapat kerjasama ekonomi, dan terjadi proses reproduksi. Ya, ini bagian dari orang-orang pertama yang ngomong atau mengkaji persoalan-persoalan keluarga. Murdoch.
Kalau kita lihat dari beberapa definisi dari orang-orang, dari para ilmuwan, ada 3 sudut pandang tentang keluarga ya. Ini menurut Corner ya. Satu terkait definisi struktural ya. Dilihat dari definisi struktural ini, keluarga didefinisikan berdasarkan kehadiran atau ketidakhadiran anggota keluarga seperti orang tua, anak, dan kerabat yang lain. Terus yang kedua, dari definisi fungsional, keluarga didefinisikan dengan penekanan pada terpenuhi tugas-tugas dan fungsi psikososial ya, perawatan, sosialisasi, dukungan emosi, materi, dan lain sebagainya ya. Terus kemudian dilihat dari definisi transaksional, keluarga sebagai kelompok yang mengembangkan keintiman melalui perilaku-perilaku yang memunculkan rasa identitas sebagai keluarga, ikatan emosi, pengalaman historis maupun cita-cita masa depan ya. Ini dilihat dari definisi transaksional ya. Kemudian menurut Hill, keluarga adalah rumah tangga yang memiliki hubungan darah atau perkawinan atau menyediakan terselenggaranya fungsi-fungsi ekspresif keluarga bagi para anggotanya yang berada dalam satu jaringan. Menurut yang lain, definisi yang lain, Luke menyatakan bahwa keluarga adalah sekelompok orang dengan ikatan perkawinan darah atau adopsi, terdiri dari satu orang kepala rumah tangga. Ada interaksi dan komunikasi satu sama lain dalam peran suami istri yang saling menghormati, ibu dan ayah, anak laki-laki dan perempuan, saudara laki-laki dan perempuan, dan menciptakan serta mempertahankan kebudayaannya. Nah, ini bagian dari definisi keluarga ya. Ada juga definisi yang lain dalam keluarga, memberikan batas tentang keluarga dari aspek kedekatan hubungan antara satu sama lain dengan mengatakan bahwa keluarga sebagai lingkungan sosial yang sangat dekat hubungannya dengan seseorang. Di dalam keluarga, seseorang dibesarkan, bertempat tinggal, berinteraksi satu dengan yang lainnya, dibentuknya nilai-nilai, pola pikir, dan kebiasaan. Itu pentingnya sebuah keluarga, karena di dalam keluarga ini terbentuk saling berinteraksi pertama dari keluarga, dibentuknya nilai-nilai berawal dari keluarga, pola pikir dan kebiasaan itu juga bagian dari awalan keluarga ya. Keluarga merupakan bagian dari lembaga sosial yang mempunyai multifungsi ya, dalam membina, mengembangkan interaksi dan pengembangan interaksi antara satu dengan yang lain, antara anggota satu dengan anggota keluarga yang lain. Keluarga merupakan sarana pengasuhan bagi anak-anak untuk belajar hal-hal yang menyangkut masalah-masalah norma agama, nilai, dan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat ya. Dalam interaksi orang tua dengan anak-anaknya, tercakup
ekspresi atau pernyataan orang tua tentang sikap, nilai, minat orang tua yang pada akhirnya itu semuanya interaksi orang tua dengan anaknya inilah yang disebut sebagai gaya pengasuhan bagi orang tua ya. Kemudian kira-kira peranan keluarga itu apa? Sejauh apa ya? Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama bagi anak untuk membentuk kepribadian dan mencapai tugas-tugas perkembangan ya. Nah, ini bagian dari peranan keluarga yang harus kita cermati bersama, bahwa di dalam keluarga itu bagian dari lingkungan pertama dan utama bagi anak-anak dalam pembentukan kepribadian dan tugas-tugas perkembangannya ya. Ini bagian dari pengembangan atau perkembangan psikologisnya, emosionalnya, sikap perilakunya, terus kemudian nilai, tatanan, dan budaya ini dibentuk belajar dari lingkungan keluarga ya. Keluarga menjadi faktor penting bagi pembentukan sikap perilaku anak, baik dalam segi kepribadian, sosial maupun emosional anak ya. Bagaimana kepribadian anak, sosial dan emosional anak ini dibentuk melalui berbagai interaksi, berbagai kultur, komunikasi, pengasuhan di lingkungan keluarga. Keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam upaya mengembangkan kepribadian anaknya. Perawatan orang tua yang penuh kasih sayang dan pendidikan tentang nilai-nilai kehidupan bagi agama maupun sosial budaya yang diberikan merupakan faktor yang sangat mendukung untuk mempersiapkan anak-anak menjadi pribadi dan anggota masyarakat yang baik ya. Ketika orang tua melakukan pengasuhan, melakukan perawatan dengan penuh kasih sayang, pendidikan, memberikan pendidikan nilai-nilai kehidupan baik agama maupun nilai-nilai sosial budaya yang ada, ini menjadi faktor pendukung, ini menjadi faktor yang sangat mendukung untuk mempersiapkan anak-anak menjadi pribadi dan anggota masyarakat yang baik ya. Peran keluarga menggambarkan seperangkat perilaku interpersonal, sifat kegiatan yang berhubungan dengan individu dalam posisi dan situasi tertentu. Peran individu dan keluarga didasari oleh harapan dan pola perilaku dari keluarga, kelompok, dan masyarakat. Ya. Ketika kita memiliki peranan, ketika memiliki harapan, ketika kita memiliki pola perilaku, ada sebagian hal yang itu bersumber dari pola-pola di lingkungan keluarga, selain dari faktor kelompok, faktor masyarakat secara luas, dan sebagainya ya. Ya, terus kemudian kira-kira fungsi keluarga itu sejauh apa sih? Apa sih fungsi keluarga? Kalau kita lihat dari pandangannya Sulaiman, ada beberapa pembagian dalam keluarga, fungsi keluarga. Satu terkait fungsi edukasi. Ya, ini fungsi keluarga yang berkaitan dengan pendidikan anak, khususnya
dan pendidikan serta pembinaan anggota keluarga pada umumnya. Terus kemudian yang kedua terkait fungsi sosialisasi, bagaimana orang tua dan keluarga dalam melaksanakan fungsi sosialisasi ini mempunyai kedudukan sebagai penghubung antara anak dengan kehidupan sosial dan norma-norma sosial ya. Fungsi sosialisasi ini bagian dari bagaimana orang tua, bagaimana keluarga menyambungkan atau menghubungkan antara kehidupan anak dengan lingkungan sosial, norma sosial yang ada di lingkungannya ya. Terus kemudian selanjutnya ada fungsi proteksi ya. Di fungsi proteksi ini mendidik anak pada hakikatnya bersifat melindungi, yaitu membentengi dari tindakan-tindakan yang akan merusak norma. Ya, bagaimana keluarga mampu melindungi, mampu menjadi benteng, baik melalui pemahaman tindakan, melalui pendidikan dan lain sebagainya, yang pada intinya bagian dari proteksi pada diri anak, baik untuk melindungi perilaku norma ataupun melindungi dari segala hal yang sifatnya nampak fisik ya sekaligus. Terus kemudian ada juga terkait fungsi afeksi ya, atau perasaan ini. Anak bisa merasakan atau menangkap suasana perasaan yang melingkupi orang tua pada saat melakukan atau pada saat berkomunikasi ya. Ya, bagaimana fungsi ini bisa berperan, bagaimana fungsi ini berasa bagi lingkungan keluarga, bagaimana seorang orang tua, keluarga, dan lain sebagainya memberikan perasaannya, memberikan kasih sayangnya melalui komunikasi, melalui tindakan dan lain sebagainya ya. Ini bagian dari transfer perasaan, bagian dari transfer nilai dan lain sebagainya. Fungsi religius ya. Ini bagian dari kewajiban keluarga untuk memberi berbagai hal untuk mengikut serta anak dan anggota keluarga lain kepada kehidupan beragama ya, untuk memberikan bekal, untuk memberikan berbagai hal pemahaman dalam kehidupan beragama. Terus selanjutnya ada fungsi ekonomis. Ini pencarian nafkah, perencanaan pembelanjaan, serta pemanfaatan dan pengelolaannya ya. Bagaimana keluarga mencari nafkah, bagaimana keluarga melakukan perencanaan pembelanjaan, bagaimana keluarga memanfaatkan hasil-hasil perekonomiannya, hasil-hasil pengelolaannya untuk kemudian dikelola, dimanfaatkan dan lain sebagainya. Ini juga bagian dari hal penting dalam pemenuhan fungsi di dalam keluarga. Ini biasanya juga menjadi karakter, menjadi contoh model bagi anak dalam membina keluarganya ya. Fungsi rekreatif ini termasuk juga menciptakan rasa aman, nyaman, ceria agar dapat dinikmati dengan tenang, damai, dan jauh dari ketegangan batin ya, sehingga perasaan yang bebas dari tekanan.
Hal ini dalam fungsi rekreasi ini sebenarnya memberikan rasa saling memiliki dan kedekatan antar tiap anggota ya. Terus kemudian ada juga fungsi biologis. Ini bagian dari berhubungan dengan kebutuhan-kebutuhan biologis anggota keluarga. Kebutuhan ini memiliki kebutuhan sandang, papan, pangan, serta kebutuhan-kebutuhan termasuk juga kebutuhan-kebutuhan kehidupan seksual. Terus ciri dan bentuk keluarga ini bisa kita lihat ya. Keluarga adalah susunan dari orang-orang yang disatukan oleh ikatan perkawinan, pertalian antar suami istri, terus darah yaitu hubungan orang tua dan anak atau adopsi ya. Ini susunan orang-orang yang disatukan, ini bentuk atau dari keluarga ya. Anggota-anggota keluarga ditandai dengan kehidupan bersama di bawah satu atap atau merupakan susunan satu rumah tangga, tempat kos dan rumah penginapan bisa saja menjadi rumah tangga, tapi tidak akan dapat menjadi keluarga karena anggota-anggotanya tidak dihubungkan oleh darah, perkawinan atau adopsi ya. Keluarga merupakan kesatuan dari orang-orang yang berinteraksi dan berkomunikasi, yang menciptakan peranan-peranan sosial bagi si suami, bagi si istri, bagi si ayah, bagi ibu, dan anak laki-laki, anak perempuan, saudara laki-laki, saudara perempuan. Dan peranan-peranan tersebut diperkuat oleh kekuatan tradisi dan sebagian lagi emosional yang menghasilkan pengalamannya. Adanya ikatan interaksi komunikasi antara suami istri, anak laki-laki, anak perempuan, saudara, ayah ibu dan lain sebagainya ini bagian dari peranan yang diperkuat melalui tradisi, nilai, norma sekaligus emosional dari yang dihasilkan melalui pengalaman-pengalaman berinteraksi selama ini ya. Keluarga adalah pemelihara suatu kebudayaan bersama yang diperoleh dari kebudayaan umum ya. Ini menurut Stephens yang mendefinisikan keluarga sebagai suatu susunan sosial didasarkan pada kontrak perkawinan termasuk dengan pengenalan hak dan tugas orang tua, tempat tinggal suami, istri, anak, dan kewajiban ekonomi yang bersifat resiprokal ya antara suami dan istri ya. Ini tipe-tipe keluarga menurut Sudiharjo. Baik, ada keluarga inti, keluarga yang terbentuk karena ikatan perkawinan yang direncanakan, yang terdiri dari suami, istri, dan anak-anak yang dilahirkan maupun anak adopsi ya. Ini keluarga inti. Ada juga keluarga asal ya, suatu unit keluarga tempat asal seseorang dilahirkan. Ada juga keluarga besar, keluarga inti ditambah keluarga orang lain karena hubungan darah, misal kakek, nenek, keponakan,
eh, dan lain sebagainya ya. Ada juga keluarga berantai, terdiri dari wanita dan pria yang menikah lebih dari satu kali dan merupakan suatu keluarga inti ya. Ada juga keluarga duda atau janda, ini keluarga yang terbentuk karena perceraian atau kematian pasangan. Ada juga keluarga komposit ya, merupakan keluarga dari poligami dan kehidupan bersama ya. Dan beberapa keluarga-keluarga lain ya, keluarga incest, keluarga kohabitasi, keluarga tradisional dan non tradisional. Itu sedikit penjelasan tentang keluarga dalam konsep ya, konsep-konsep dalam keluarga yang mungkin teman-teman bisa pahami sendiri. Oke, silakan teman-teman perdalam penjelasan ini, pahami lebih dalam penjelasan ini. Buatlah catatan-catatan tentang konsep keluarga dalam beberapa referensi yang teman-teman baca. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.